Perkenalkan, nama saya Suwarno. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022. Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Agama Buddha Negeri Sriwijaya, Tangerang. Dengan nomor induk mahasiswa PPG 025012201359 akan melaksanakan uji kinerja pada hari Rabu tanggal 27 Oktober tahun 2022. Selamat pagi semuanya. Oke semuanya, selamat pagi. Pagi. Gas luar biasa. Oke, baik. Sekarang mari kita mengawali kegiatan pada pagi hari ini dengan membaca doa terlebih dahulu. Silahkan untuk Yoyo memimpin teman-temannya untuk berdoa. Mari teman-teman kita awali pembelajaran pada pagi hari ini dengan membacakan doa nama Karagata bersama-sama. Sama Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abiwadeni Sakato Bhagawata Dhammo Dhamma Namasami Sopatipano Bhagavato Sawaka Sanggo Sanghang Namami. Sabisata Bhavantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Satu. Terima kasih Yoyo telah mengawali pelajaran kita pada pagi hari ini. Untuk selanjutnya anak-anakku, marilah kita melakukan kegiatan pembiasaan sejenak. Silahkan kalian bersama-sama menutup mata, kemudian mengikuti apa yang saya utarakan. Silahkan kalian memejamkan mata. Tarik nafas panjang, hembuskan. Tarik nafas panjang, hembuskan. Tarik nafas panjang, hembuskan. Tetap rileks dan tenang. Kami siap melakukan pembelajaran pada pagi ini. Silahkan ditanamkan pada batin masing-masing. Kami siap melakukan pembelajaran pagi ini. Kami siap menerima pembelajaran hari ini. Kami siap menerima pembelajaran pagi ini. Semoga ilmu yang kami peroleh bermanfaat untuk kami. Semoga ilmu yang kami peroleh bermanfaat untuk kami. Tetap menyadari keluar masuknya nafas. Semoga kami menjadi semakin sehat. Keluarga kami sehat. Semua makhluk menjadi sehat. Silahkan diulangi dalam batin masing-masing.
Tarik nafas panjang 3 kali. Tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas, hembuskan. Perlahan membuka mata. Ya, saya coba lihat dulu untuk presensi kehadirannya. Ananda Putri Wijaya. Oke. Andika Putra Pratama. Anindita Febriana. Anjali Widyaditi. Oke. Cita Anyako Vida. Oke. Deksa Alvanaro. Valentina Angelina Sabrina. Oke. Indra Bayu Pratama. Oke. Laura Febri Valenia. Oke. Marcel Putra Gautama. Meta Citena. Novita Apamadena Sampadeta. Oke. Vian Neadama. Winda Sulistian Ningtyas. Yohanes Ardi Arfianto. Oke, masuk semuanya ya. Baik, terima kasih. Nah, untuk anak-anak sekarang silakan persiapkan gawainya atau HP. Ya, kita akan pretest dulu terkait materi hari ini. Ya, saya share soalnya dulu ya untuk pretest. Silakan kalian kerjakan. Ada 10 soal. Ya, 10 soal. Bentar. Oke, sudah saya share di grup kelas. WA, dibuka di WA saja ya. Buka di WA, silahkan dibuka di WA-nya masing-masing. Di grup kelasnya, buka. Kemudian klik linknya. Sudah? Sudah? Sudah ya, kalau sudah silakan isikan nama kalian. Isi namanya diketik itu di sana, langsung diketik namanya siapa, ya. Nama, langsung kerjakan soalnya. Ada 10 soal. Dengan dipilih di bulatan-bulatan itu yang sesuai yang mana. Nanti kalau sudah mengerjakan 10 soal, silahkan dikirim. Ya, kirimkan. Tidak kesulitan? Ya, oke, terus. Novita bisa? Nah, silahkan dipilih ya. Selesai, kirimkan. Sudah selesai? Ya sudah, langsung dikirimkan ya. Bayu bisa? Diksa sudah? Kirim saja ya. Yang sudah sampaikan saya sudah gitu ya.
Jadi untuk pertemuan kita hari ini kita akan membahas tentang apa? Kelompok umat Buddha, seperti yang ada di soal-soal yang sudah kalian kerjakan di berita itu tadi. Nah, tujuan untuk pembelajaran hari ini nanti kalian diharapkan apa? Menghargai pembagian kelompok umat Buddha dengan benar. Tuh. Yang kedua, menunjukkan perilaku toleran terhadap pembagian kelompok umat Buddha dengan penuh tanggung jawab. Yang ketiga, memelihara hubungan baik dalam perilaku toleran pembagian kelompok umat Buddha dengan penuh tanggung jawab. Yang keempat, menguraikan pembagian kelompok umat Buddha dengan benar. 5. Mengaitkan hubungan antara Garawasa dengan Pabajita dengan benar. 6. Menganalisis teladan dari kelompok umat Buddha Garawasa dengan benar. 7. Menalar teladan dari kelompok umat Buddha Pabajita dengan benar. Yang kedelapan, menyimpulkan kelompok umat Buddha dengan benar. Nah, 8 tujuan ini nanti yang diharapkan dapat kalian kuasai dalam pembelajaran hari ini. Untuk materi kita hari ini, kelompok umat Buddha akan saya kirimkan ke dalam grup WhatsApp kita. Ya, akan saya kirimkan grup. Silakan nanti dibuka, kemudian materinya dipelajari gitu ya. Sudah masuk linknya? Kalau sudah masuk silakan diklik saja langsung, diklik, dibuka, pelajari dulu, dibaca materinya, dipahami untuk nanti saya sampaikan pertanyaan. Nah, setelah memahami materi dari kelompok umat Buddha itu tadi, ada pertanyaan ya, apakah di dalam agama Buddha mengenal adanya kasta? Cita silakan. Tidak, karena agama Buddha mengajarkan tentang kesetaraan hidup. Ya, jadi agama Buddha mengajarkan tentang kesetaraan hidup, tidak mengenal kasta. Selanjutnya muncul pemahaman dari kalian. Kemudian ada sebuah pertanyaan, apakah guru dan siswa atau guru dan siswa ini termasuk dalam kelompok agama Buddha yang apa? Ya, silakan, Novi. Siswa termasuk dalam upasaka karena telah melaksanakan Pancasila Buddhis. Siswa termasuk dalam upasaka karena telah melaksanakan Pancasila Buddhis. Ya. Setelah Novita, adakah yang mau berpendapat lagi? Silakan. Ya, silakan Valentina. Kalau guru ada yang termasuk upasaka, ada juga yang telah menjadi pandita. Oh iya, kalau guru itu ada yang termasuk upasaka atau yang telah menjadi pandita. Betul sekali. Dari dua jawaban pendapat teman kamu itu tadi, ya dapat disimpulkan kelompok umat Buddha itu seperti apa. Silakan, ada yang mau menyimpulkan? Saya, Pak. Ya, Pian. Dalam kelompok umat Buddha, siswa dan guru termasuk dalam kumpulan perumah tangga. Ya, siswa dan guru itu termasuk dalam kumpulan perumah tangga. Benar sekali. Terima kasih, Pian. Ya, dari materi yang sudah kita pelajari, kita bahas bersama gitu ya. Pasti tentunya ada yang sudah dapat memahami tentang kelompok umat Buddha gitu ya. Silakan yang sudah memahami kelompok umat Buddha boleh diutarakan pendapatnya. Ya, silakan salah satu. Saya, Pak. Ya, silakan. Kelompok umat Buddha Garawasa adalah kelompok umat Buddha dengan jalan berumah tangga. Adapun berumah tangga dibagi menjadi dua, yakni kelompok umat Buddha Pandita dan kelompok umat Buddha Upasaka. Pandita adalah cara hidup yang dilaksanakan oleh perumah tangga dengan mempertekan 8 sila atau 10 dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan Upasaka adalah umat Buddha yang melaksanakan 5 aturan kemoralan dan kehidupan sehari-hari. Ya, baik sekali.
Jadi terkait dengan kelompok Garawasa itu satu ada upasaka, dua ada pandita, gitu ya. Upasaka adalah dia yang menerapkan atau mempraktekkan 5 sila dalam kehidupan sehari-hari. Sementara pandita itu bisa mempraktekkan setidaknya adalah 10 sila dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Selanjutnya ada kelompok yang kedua yaitu pabajita atau para biku ya. Dapatlah kalian menyarikan ya, menyarikan dari apa itu kelompok umat Buddha pabajita atau para biku. Silakan yang mau berpendapat. Ya, Pak. Ya, baik, silakan. Kelompok umat Buddha Pabajita adalah umat Buddha yang melaksanakan kehidupan tanpa berumah tangga, menjalani kehidupan selibat sebagai samanera atau biku. Kehidupan yang dilaksanakan adalah dengan menaati sila dan vinaya dalam kehidupan sehari-hari. Jumlah sila yang dilaksanakan seorang samanera atau biku sebanyak 227 sila. Ya, baik sekali Andika. Jadi kelompok yang kedua adalah seorang biku. Biku itu apa? Kelompok umat Buddha yang memutuskan meninggalkan kehidupan rumah tangga dengan cara hidup selibat. Selibat itu apa? Memakai jubah kuning, gitu ya. Kemudian mereka menjalankan apa? Menjalankan sila. Sebanyak berapa? 227 sila. Ini adalah yang harus dijalankan oleh mereka samanera ataupun para biku. Oke, dari dua kelompok umat Buddha ada Garawasa atau perumah tangga. Yang kedua ada biku atau pabajita. Antara Garawasa dan pabajita ini terdapat sebuah kerjasama atau koneksi, gitu ya, atau apa? Tindakan yang saling melengkapi, gitu ya. Apa toh yang bisa diteladani atau tindakan yang bisa dicontoh dari perumah tangga? Silakan, ada yang mau memberikan pendapatnya? Saya, Pak. Ya, silakan Deksa. Perumah tangga merupakan penyokong kehidupan pabajita terhadap 4 kebutuhan pokok berupa makanan, jubah, tempat tinggal, dan obat-obatan. Kebutuhan ini disokong oleh perumah tangga demi keberlangsungan praktek pabajita. Baik, jadi perumah tangga itu ya, saya sampaikan lagi, perumah tangga berperan sebagai apa? Penyokong. Orang yang menyokong kehidupan pabajita dengan cara apa? Menyiapkan 4 kebutuhan pokok. 4 kebutuhan pokok itu ada apa? Ada makanan, tempat tinggal, gitu ya, obat-obatan. Terus ada apa lagi yang satunya? Jubah, gitu ya, jubah. Jadi 4 kebutuhan pokok ini disokong oleh kita para perumah tangga. Dari kelompok umat Buddha sebagai perumah tangga, gitu ya, tindakan apa yang dapat kita teladani atau kita contoh di dalam kehidupan kita sehari-hari, gitu ya. Adakah yang mau berpendapat terkait hal ini? Silahkan Anindita. Perbuatan yang dapat diteladani dari perumah tangga adalah perumah tangga sebagai penyokong kehidupan biku. Oke, perumah tangga sebagai penyokong kehidupan biku, gitu ya. Seperti pada momen-momen hari ini melakukan sangga dana, begitu ya. Oke, selanjutnya teladan apa yang dapat kita contoh dari kehidupan pabajita, dari contoh seorang biku itu apa tuh yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Silakan yang mau berpendapat. Saya, Pak. Silakan. Teladan dari kehidupan biku yang dapat dipetik oleh perumah tangga adalah kesadaran dalam pola hidup, tekunan dalam praktek dhamma. Oke, kesederhanaan dalam pola hidup. Sebagai perumah tangga, kita harus menerapkan atau mencontoh teladan dari para biku. Hidup sederhana, gitu ya, tidak perlu berpesta pora, foya-foya setiap saat, begitu ya. Jadi kita harus menerapkan hidup jalan tengah, kesederhanaan. Ya, untuk sekarang mari kita perhatikan untuk materi kita hari ini tentang kelompok umat Buddha, gitu ya. Peta konsepnya bisa kita lihat tentang kelompok umat Buddha itu dibagi menjadi 2. Yang pertama ada pabajita,
Kemudian dilanjutkan dengan garawasa atau perumah tangga. Kemudian kita turunkan lagi menjadi apa yang bisa kita teladani dari pabajita, gitu ya. Selanjutnya apa yang bisa kita teladani dari garawasa. Oke, agarawasa, kelompok umat Buddha yang menjalankan hidup sebagai berumah tangga atau perumah tangga. Mencakup apa saja? Di sini ada upasaka atau upasika. Apa itu upasaka atau upasika? Upasaka sebutan untuk pria, upasika adalah sebutan untuk wanita. Mereka umat Buddha berumah tangga yang menyatakan berlindung kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha atau Triratna. Dan mereka yang melaksanakan 5 latihan aturan kemoralan yang disingkat Pancasila Buddhis, gitu ya. Kemudian dalam kehidupan sehari-hari kita juga bisa melaksanakan 8 latihan aturan kemoralan yang disebut dengan Atta Sila, gitu ya. Disebut apa? Atta Sila, gitu ya. Atta Sila itu biasa kita laksanakan pada hari Uposatha. Tanggal berapa saja hari Uposatha itu? 1, terus 8, terus 15, terus 23 sesuai dengan kalender lunar. Di sini dijelaskan seperti itu ya. Selanjutnya pandita. Siapa itu pandita? Merupakan umat Buddha yang memenuhi syarat tertentu untuk memimpin upacara keagamaan, ceramah, dan mereka syaratnya apa? Diangkat oleh sangga, gitu ya. Berdasarkan tugasnya, pandita itu dibagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama adalah pandita Lokapalasraya yang tugasnya adalah memimpin upacara keagamaan. Misalnya upacara puja bakti umum di wihara, upacara perkawinan, upacara kematian, ya, dan upacara pengambilan sumpah jabatan. Ini biasanya yang dilakukan ketika ada umat atau warga Buddha yang menjadi seorang pegawai. Mereka disumpah atau pengambilan sumpah jabatan oleh Pandita Lokapalasraya, ya. Selanjutnya ada Pandita Dhammaduta, yaitu pandita yang bertugas memberikan khotbah dhamma. Pandita Dhammaduta ini yang membantu sangga untuk memberikan ceramah dharma di wihara-wihara itu. Biasanya kita sebulan sekali kerawuhan atau kedatangan sangga. Jika tidak kerawuhan maka bisa digantikan oleh Pandita Dhammaduta untuk kita bisa mendengarkan ceramah dharma, ya. Selanjutnya sebagai seorang perumah tangga ada 4 hal yang bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagai perumah tangga kita harus memiliki sada, sila, caga, dan panya. Sada itu apa? Keyakinan yang kuat terhadap apa? Triratna. Triratna itu di dalamnya ada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Kita harus berkeyakinan kuat terhadap Buddha. Kita harus berkeyakinan kuat terhadap ajaran Buddha. Kita harus berkeyakinan kuat terhadap kelompok Sangha. Nah, ini adalah yang dikatakan sebagai sada terhadap Triratna, ya. Yang kedua sila, perilaku yang baik di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita ini sebagai perumah tangga berusaha mempraktekkan 5 sila dalam kehidupan sehari-hari kita yang dikenal dengan Pancasila Buddhis ini, ya. Kemudian kita juga bisa menerapkan atau mempraktekkan Atta Sila atau 8 sila atau 10 sila bagi mereka para pandita itu, ya. Nah, selanjutnya adalah caga, tentang kesediaan untuk berdana atau berkorban untuk meringankan penderitaan orang lain. Ya, kita berusaha membantu orang lain, ini adalah bentuk daripada caga, ya, kemurahan hati kita. Dilanjutkan yang keempat, panya. Panya ini kaitannya dengan kebijaksanaan. Ketika kita sudah mempraktekkan sada, kita sudah mempraktekkan sila, kita sudah mempraktekkan caga, maka kita akan memiliki yang namanya panya atau kebijaksanaan. Bijaksana dalam kehidupan kita di kelas ini bagaimana?
kita tahu ya, mengetahui mana yang baik, mana yang tidak baik. Yang tidak baik seperti apa? Tadi membuang sampah sembarangan, itu perbuatan baik atau tidak baik? Tidak baik. Kalau membuang sampah pada tempatnya berarti perbuatan baik. Ini artinya kita sudah memiliki yang namanya panya, kebijaksanaan. Tahu bedanya mana yang baik dan mana yang tidak baik. Nih. Selanjutnya, nah ini foto seorang siapa ini? Seorang biku atau pabajita, gitu ya. Mereka adalah umat Buddha yang memutuskan untuk meninggalkan kehidupan berumah tangga dan memasuki jalan hidup menuju kesucian. Ya, foto yang di sini bisa kita lihat ini, ya, ini adalah biku dengan masa tertua, masa wasa tertua di Indonesia. Ya, 52 tahun wasanya. Beliau adalah Biku Jinadamo Mahatera. Kalau kita telusuri berasal dari mana? Simo. Simo itu sebelah utaranya Boyolali, timur itu ya. Ya, ke timur sana. Itu ada namanya Simo. Beliau berasal dari sana. Ya, Bante Jinadamo Mahatera ini. Selanjutnya, kelompok sangga atau pabajita itu tadi terdiri dari yang pertama ada anagarika. Anagarika itu apa? Upasaka, upasika yang menjalankan kehidupan di wihara dengan melaksanakan 10 sila atau dasasila. Cirinya bagaimana? Mereka biasanya mempraktikkan 10 sila, kemudian tinggal di wihara mengenakan pakaian berwarna putih. Ya. Selanjutnya ada samanera atau samaneri. Samanera itu sebutan untuk laki-laki, ya, yang belajar menjadi mempraktekkan kehidupan biku. Samaneri adalah sebutan untuk perempuan yang belajar kehidupan biku, gitu ya. Mereka adalah calon biku yang menjalani masa latihan sebelum menjadi biku dengan waktu paling cepat selama 2 minggu. Nah, minimalnya adalah 2 minggu sebelum menjadi seorang biku, gitu ya, 1 bulan atau beberapa bulan atau maksimalnya 2 tahun. Nanti baru bisa ditahbiskan menjadi seorang biku. Ya. Selanjutnya baru bisa kita lihat biku. Siapa itu biku? Rohaniawan tertinggi dalam agama Buddha yang meninggalkan kehidupan berumah tangga, itu namanya biku. Mereka menjalani kehidupan selibat. Ya, selibat itu artinya hanya memakai jubah saja, gitu. Selanjutnya syarat menjadi biku. Apa yang perlu kita pahami? Ya, yang harus kita mengerti ketika orang mau menjadi biku. 1, telah mengikuti pabaja samanera selama 15 hari atau 2 minggu minimalnya. Yang kedua, telah menjadi samanera tetap selama 2 tahun. Yang ketiga, jika sudah berusia 20 tahun dan mendapatkan izin dari kedua orang tua, maka samanera dapat diupasampada. Diupasampada atau ditahbiskan itu harus ada syaratnya lagi. Syaratnya apa? Ditahbiskan sekurang-kurangnya oleh 4 orang biku dengan 1 orang sebagai upajaya atau penahbis. Jadi totalnya ada berapa? 5 orang biku, ya, supaya penahbisan itu menjadi sah, gitu ya. Nah, biku dalam Theravada mereka menjalankan 227 sila yang disebut dengan Patimokkha-sila. Sementara bikuni Mahayana melaksanakan 250 sila. Bikuni di Theravada menjalankan 311 sila. Sedangkan bikuni di dalam Mahayana melaksanakan 348 sila. Di sini akan terjadi perbedaan pemanggilan saja. Kalau di Theravada itu istilahnya adalah biku, kalau di Mahayana istilahnya adalah biksu. Gitu ya, tapi itu adalah hal yang sama, tidak berbeda, gitu ya. Selanjutnya, biku yang telah menjalankan lebih dari 10 tahun wasa, dia dikenal dengan Tera, sebutannya Tera. Bante siapa? Misalkan Bante siapa namanya nanti, karena sudah 10 tahun berarti dia memperoleh gelar Tera. Kalau lebih dari 10 tahun, 20 tahun masa wasa, berarti dia memperoleh gelar Mahatera.
Ya, kalau satu ini namanya biku, kalau 5 orang biku namanya apa? Sangga atau kelompok. Nah, kalau di kelas kita di pramuka itu juga ada namanya sangga, kelompok. Ini ya, sanggamu apa? Misalkan gitu ya. Sangga kita apa? Ini ada bandreng, ada tulip, gitu ya. Sekarang teladan dari para pabajita yang bisa kita contoh dari kehidupan pabajita itu apa? Yang pertama adalah kesederhanaan. Hidup seorang biku adalah sederhana. Mereka hidup selibat. Baju, pakaian ganti, jubah itu hanya memiliki 2. Gitu ya. Satu dipakai, satu dijemur. Besok kering, satu dicuci lagi, dijemur, satu dipakai lah itu. Kalau kita sebagai perumah tangga punya tumpukan baju-baju di rumah itu bahkan sampai jembulen gitu ya, sampai berjamur. Kalau biku cuma memiliki 2. Tuh, jadi kesederhanaan. Yang kedua, rendah hati. Seorang biku itu pasti berucap, bertutur sapa dengan penuh kerendahan hati. Gitu ya. Selanjutnya, taat dalam sila dan winaya. Mereka pasti taat. 227 sila dijalankan dengan baik selama beliau mempraktekkan kehidupan biku, gitu ya. Mudah dilayani. Nah, ini jadi kita juga harus mudah dilayani, gitu ya. Atau sampai mudah membantu nantinya begitu. Ya, kalau sudah dilayani jangan meminta sesuatu yang sulit. Kalau dalam peribahasa Jawa itu kan dikasihati logoh remelo. Itu berarti orang yang sulit dilayani, gitu ya. Selanjutnya teladan dari garawasa atau perumah tangga. Yang pertama adalah penyokong sangga. Kita menyokong kehidupan biku dengan tadi ya 4 macam kebutuhan pokok. Ada makanan, tempat tinggal, obat-obatan, dan jubah. Ini kita sokong sebagai perumah tangga untuk memberikan kepada biku sebagai bukti bakti masyarakat Buddha kepada para biku. Menyokong kehidupan suci juga, gitu ya. Selanjutnya melayani sangga. Kita harus mampu melayani sangga dengan baik. Perasaan apa yang timbul ya ketika kita sebagai perumah tangga mampu menyokong kehidupan para samana, membantu para biku? Apa kira-kira perasaan kita? Bagaimana? Bahagia dan senang. Ya, perasaan kita akan menjadi bahagia dan senang karena mampu menyokong kehidupan para biku, gitu ya. Selanjutnya dari materi yang sudah kita pelajari bersama itu tadi, dapat kita tarik kesimpulannya, disarikan, gitu ya. Kesimpulannya apa? Ada yang sudah memahami, yang mau menyampaikan kesimpulannya silahkan. Saya, Pak. Oh baik, silahkan Marcel. Kehidupan sebagai perumah tangga dan pabajita keduanya adalah saling mendukung dan saling melengkapi untuk mengembangkan kebajikan. Baik, jadi keduanya kehidupan sebagai pabajita maupun sebagai perumah tangga saling mendukung, saling melengkapi dalam hal apa? Untuk apa? Peningkatan kebaikan atau kebajikan. Perumah tangga menyokong kehidupan sangga. Sangga memberikan wejangan dharma di dalam kehidupan mereka ketika berada di wihara. Gitu ya. Jadi keduanya saling melengkapi. Ya. Selanjutnya setelah kita simpulkan, mari anak-anak ada evaluasi ya. Silakan kalian mengerjakan lembar kerja peserta didik. Nanti silakan dijawab sesuai dengan pemahaman kalian masing-masing. Sekarang saya akan membagikan LKPD-nya untuk dikerjakan di bawahnya ya. Semua silakan berdasarkan pengetahuan masing-masing untuk dikerjakan. Ya, yang sudah dapat soalnya, lembar jawabnya silakan untuk dikerjakan. Jadi pembelajaran kita hari ini tentang kegiatan pembelajaran kelompok umat Buddha kita cukupkan sekian dulu gitu ya. Dan apa yang perlu kita pahami bahwa kelompok umat Buddha antara biku dan berumah tangga keduanya adalah saling melengkapi gitu ya. Setelah saling melengkapi semua memiliki peran masing-masing di dalam pengembangan Buddha Dharma gitu ya. Jadi demikian untuk pertemuan kita hari ini. Silahkan dengan nanti kembali melafalkan nama Karagata ya, silakan. Mari teman-teman kita tutup pembelajaran pada siang hari ini dengan membacakan doa nama Karagata bersama-sama.
Arahang sama sambuddho bhagava Buddhang bhagawantang abiwademi Swakato bhagavata Dhammo dhammang namasami Supatipanno bhagavato sawaka sangho sanghang namami. Sabisata Bhavantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup bahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih. Namo Sayang Adi Budaya. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya.